Oke, selamat pagi sahabat. Kenapa selamat pagi? Karena saya tidak tahu kamu menonton ini pagi hari, siang hari, atau malam hari. Ini konten pertama saya. Selamat datang di channel Advokat Konsultan H. Kenapa Konsultan H? Karena saya adalah konsultan hukum dan konsultan hidup. Jadi kalau Anda punya masalah bisa menghubungi saya. Nah, pada kali ini saya akan membahas yang lagi hangat-hangatnya itu putusan MK hari ini ya. Daripada berlama-lama kenalan, kita langsung masuk ke topik aja ya. Selamat menonton dan menikmati video ini. Di sini sudah ada di desktop saya ya. Hari ini itu saya mau sedikit membahas terkait putusan MK yang menjadi isu nasional sebelumnya. Karena banyak banget dari kita ya netizen atau masyarakat Indonesia membicarakan tentang putusan MK terkait batas usia minimal pencalonan capres dan cawapres. Kenapa bisa seperti itu? Karena dianggap ini sebagai jalan untuk putra mahkota. Itu kalau kata orang-orang ya, bukan kata saya. Nah, jadi hari ini ada beberapa perkara yang diputus oleh MK. Tepatnya ada 11 perkara. 7 diantaranya perkara tentang batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden seperti yang ada di desktop ya. Kita mau bahas yang pertama itu nomor 105 garing PPU garing 21/2023. Nah, sama dengan perkara-perkara lain yang selanjutnya yang perkara 105/21/2023 ditarik kembali. Oke. Lalu perkara yang lainnya itu ada yang tidak dapat diterima, ada yang tidak dapat diterima lagi. Itu perkara nomor 91 dan 92 garing PPU 21 garing 2023. Nah, selanjutnya itu ada yang dikabulkan yaitu perkara nomor 90 garing PPU strip 21 garing 2023. Selainnya ditolak seluruhnya. Ini ada perkara nomor 55, perkara nomor 51 ditolak seluruhnya dan perkara nomor 29 menolak seluruhnya. Lalu ada yang ditarik kembali juga nomor perkara 119, lalu ada lagi yang ditarik kembali 112. Lalu perkara 111 juga ditarik kembali. Oke. Dan ada perkara lainnya yang bukan terkait batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Oke, jadi kesimpulannya ada satu putusan yang mau kita bahas dan yang lain itu tidak kita bahas ya. Nah, kali ini kita langsung masuk ya ke materinya. Ini agak sedikit luar biasa sih. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ini yang mengajukan namanya Almas Sakibiru Rea. Dia pekerjaannya pelajar atau mahasiswa yang beralamat di sini. Nah, dia menguasakan perkaranya kepada kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus bertanggal 2 Agustus 2023. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena di perkara-perkara lain itu yang mengajukan itu bukan pelajar atau mahasiswa. Ada dari partai politik, ada orang-orang yang sudah saya rasa sebenarnya bisa lebih kuat gugatan dan pertimbangan-pertimbangannya. Tapi luar biasa ini ya. Memang sudah jalannya sepertinya. Kita langsung masuk ya ke poinnya. Di halaman 34 coba kita lihat ya di putusan. Ini kita sedang membahas putusan perkara nomor 90 garing PPU 21/2023 yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Luar biasa loh, pemohonnya hanya satu orang. Oke. Kita mau bahas itu di halaman 34 itu ada
yang sedikit menggelitik buat saya. Kenapa saya bilang menggelitik? Nah, jadi ini kita baca sama-sama ya. Di dalam pertimbangannya, MK menuliskan bahwa kita singkat saja ya, langsung masuk di dalam ini. Kenapa saya bilang menggelitik? Ada bahasa sehingga mau tidak mau, suka tidak suka. Kita coba baca dari atas ya. Jadi gini kata-katanya. Berdasarkan pertimbangan hukum putusan mahkamah di atas, mahkamah pada dasarnya dapat berubah pendiriannya dalam menilai isu konstitusionalitas suatu perkara yang diperiksa dan diadili. Oke, lalu selanjutnya, karena dipandang oleh mahkamah, norma yang dimohonkan penguji dinilai melanggar salah satu prinsip untuk dapat mengesampingkan atau mengabaikan open legal policy seperti pelanggaran terhadap prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang. Jadi itu di sini sebenarnya MK juga nggak mau masuk gitu ke ranahnya. Cuman kenapa saya bilang menggelitik tadi? Di sini ada poin pentingnya ya. Apalagi baik DPR maupun Presiden selaku pemberi keterangan dalam sidang perkara nomor 29, perkara yang lain tadi ya, perkara nomor 51 dan perkara nomor 55, tanpa bermaksud menilai perkara pada masing-masing nomor perkara tersebut, pada pokoknya fakta hukum dalam persidangan dimaksud menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk memutus terkait pasal Aquo. Di sini yang dimintakan untuk ditinjau kembali adalah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di sini menyebutkan bahwa usia minimal calon presiden dan wakil presiden itu 40 tahun. Nah, jadi karena memang sudah DPR dan pemerintah sudah menyerahkan lah ya di sini bahasanya, sampai timbul dalam pertimbangan sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mahkamah harus menilai dan mengadili norma yang dipersoalkan oleh pemohon berdasarkan hukum, konstitusi, dan keadilan, termasuk di dalamnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke halaman 39 ya. Nanti kalau teman-teman mau cek kebenarannya coba dibuka juga ya. Putusannya itu sudah diupload. Di halaman 39 itu disebutkan bahwa di negara lain pun sudah ada dan itu dijadikan pertimbangan. Ini kita baca ya. Bahwa apabila melihat perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit presiden atau wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun ketika pertama kali dilantik menjabat antara lain. Nah, ini namanya sangat-sangat sulit ini ya. Teman-teman bisa baca ya. Saya bold. Bahkan negara Amerika Serikat yang seringkali menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan yang demokratis, justru secara tegas mengatur syarat calon presiden dalam konstitusi Amerika Serikat sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Nah, ini dijadikan bahan pertimbangan ya. Lalu ada beberapa poin penting di dalam halaman 39 ini, ada beberapa yang menjadi pertimbangan, ada negara-negara di Eropa, Australia, Polandia, Ukraina, Irlandia, dan lain sebagainya. Lalu ada di beberapa negara Amerika juga, Amerika, Meksiko, Uruguay, dan negara beberapa lainnya, sampai ada 6 negara ya. Di Asia juga ternyata ada yang 35 tahun, 35 tahun. Kebetulan ini bahasa Sunda ya. Aing teu ngarti ya mah. Nah, teman-teman bisa mengartikan sendiri ya. Nah, di sini sangat-sangat jelas. Sampai negara-negara Afrika juga ada. Nah, oke, kita selanjutnya masuk ke halaman 49 nih. Ada apa di catatan saya di halaman 49? Nah, menimbang setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya mahkamah akan menjawab permasalahan utama sebagaimana yang didalilkan
dan termuat dalam petitum permohonan akuo. Apa itu petitum? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Apakah penambahan syarat termuat dalam petitum permohonan akuo? Yaitu inkasu atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan yang akan dimasukkan dalam amar putusan. Di sini dikatakan sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota pada norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7/2017 bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang 1945. Berkenaan dengan dalil pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut. Sebenarnya di catatan saya ada halaman 50, 51, 52, tapi nanti panjang, nanti teman-teman bisa buka ya. Nah, kita langsung ke halaman 57. Ada apa di sana? Di halaman 57 itu ada pertimbangan, ya menurut saya agak mengarah kepada final ya, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 haruslah dinyatakan, nah teman-teman bisa baca ya, inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan akuo. Dengan demikian, pemaknaan mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan secara keseluruhan. Jadi nggak semuanya ya. Sehingga permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Jadi bisa dijadikan dasar ya. Nah, selanjutnya menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. Nanti teman-teman bisa coba cari-cari ya. Ini yang diajukan apa saja. Nah, ini konklusi. Konklusi itu mau tahu apa itu konklusi? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan. Yang pertama itu, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Yang kedua itu, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Alasannya sangat jelas, nanti teman-teman bisa baca sendiri di atas ya. Lalu yang ketiga, permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Jadi ini bisa diuji ya teman-teman, itulah syaratnya. Lalu di halaman 58 ya, kita masuk ke amar putusan di poin kelima, itu mengadili ya. Ini yang sangat penting ya. Di poin pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Nah, di ayat keduanya menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam kurung lembaran negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun. Nah, ini teman-teman coba dibaca dengan baik ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau, ingat ya teman-teman, berusia paling rendah 40 tahun atau, nah ini bukan dan ya, kata penghubungnya itu bukan dan tapi atau. Kalau atau itu misalnya satu atau dua, nah berarti boleh satu boleh dua. Kalau satu dan dua berarti harus ada satu dan harus ada dua. Nah kita baca ya selengkapnya. Atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Nah jadi di sini kita sudah bisa tahu ya, kalau memang anaknya presiden kita saat ini mau maju bisa. Kenapa bisa?
Karena meskipun dia tidak berusia 40 tahun, di sini dibilang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Karena saat ini anak presiden yang nomor pertama itu sebagai kepala daerah ya. Oke. Lalu yang poin ketiganya memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Oke, jadi biar teman-teman tahu ya bahwa memang putusan MK itu final and binding. Apa itu final and binding? Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya. Banyak nih PR saya buat teman-teman ya. Oke, selanjutnya ya kita mau bahas itu di MK itu ada 9 hakim. 9 itu angka yang ganjil. Kenapa di setiap persidangan itu hakim ganjil? Supaya tidak ada putusan yang akhirnya menjadi gamang. Kenapa bisa saya bilang gamang? Karena kalau hakimnya dua contohnya, dua-duanya memiliki keputusan yang berbeda. Yang mana yang mau diambil? Nggak bisa. Gimana kalau empat? Dua sepakat, dua tidak mau, bagaimana? Jadi tidak ada. Jadi gamang kan? Nah, kenapa ganjil? Biasanya itu ada 3, 5, atau seperti yang kita tahu di MK itu ada 9 hakim. Nah, dalam putusan kali ini ada dua hakim yang memiliki alasan berbeda tetap sepakat dan ada dua yang berpendapat berbeda. Nah, kita bahas satu-satu ya. Itu yang pertama itu kita bahas itu yang alasan berbeda. Mereka tetap setuju tapi alasannya berbeda ya. Itu dari Hakim Konstitusi yang mulia Hakim Ibu Eni Nurbaningsih. Apa sih kata dia? Oke, untuk pertimbangannya teman-teman bisa baca langsung di halaman selanjutnya ya, di halaman 59 dan seterusnya. Kita langsung ke poinnya aja di halaman 70 nih. Halaman 70 apa sih dia bilang? Nah, dengan demikian, kata Ibu Hakim yang mulia ya, saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan. Dia tetap mengabulkan, tapi memang agak berbeda sedikit. Sebagian dari petitum pemohon yakni ini ya, ini di PDF pun di bold ya. Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Nah, kalau di sini kenapa dia setuju tapi berbeda karena memang saat ini apa ya? Saya pinjam istilah teman-teman netizen ya. Putra mahkota itu atau anak presiden kita saat ini itu dia tidak menjabat sebagai gubernur, tapi dia menjabat sebagai wali kota. Nah, oke. Lalu alasan berbeda yang kedua itu dari yang mulia Hakim Bapak Daniel Yusmik P. Fuk. Nah, dalam pertimbangannya dia berkata apa ini? Jauh sekali ya di halaman 47 ya. Coba kita lihat ya. Memiliki alasan berbeda. Dia juga setuju tapi alasannya berbeda ya. Kita coba langsung buka di halaman 89. Oke. Nah, di sini ya. Apa sih dia bilang? Kok tidak ada? Ini salah atau bagaimana? Oke, halaman 89 ya. Nah, ini ya. Oke. Salah ternyata. 87 kawan. Nah, 87. Di 87 ya. Nah, dia berkata itu bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ini pendapatnya beliau ya. Saya berpendapat pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Nah, sebenarnya sama dengan Ibu yang mulia Hakim yang pertama tadi ya. Karena kepala daerah tingkat provinsi apalagi selain gubernur. Nah, gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada pendapat berbeda. Pendapat berbeda itu
dissenting opinion nanti kita bahas tersendiri ya, karena memang ini sebenarnya dia nggak setuju seperti yang tadi saya sudah bahas di depan tadi ya. Kenapa hakim itu ganjil? Jadi ini sebenarnya pendapat berbeda itu bisa jadi menolak. Nah, kita langsung lihat aja ya, apa sih kata-katanya. Di sini ada beberapa yang menolak ya. Oke, kita langsung masuk. Di sini ada pendapat dari Yang Mulia Hakim Bapak Wahidudin Adams. Oke. Dia menimbang setelah mencermati pokok-pokok serta esensi petitum permohonan, termasuk berbagai aspek serta dinamika yang saya anggap relevan dan signifikan dalam persidangan seluruh perkara. Oke, itu ada di halaman 94 ya. Kita langsung ke halaman 94. Nah, di halaman 94 dia mengatakan bahwa terakhir adalah menimbang bahwa berdasarkan beberapa uraian argumentasi tersebut di atas, saya berpendapat mahkamah seharusnya menolak permohonan pemohon. Ya, jadi pertimbangannya itu memang agak mendalam ya, karena memang nggak sembarangan juga jadi hakim MK ya. Jadi teman-teman nanti baca sendiri pertimbangannya bagaimana, supaya teman-teman juga jangan terbiasa membaca berita-berita itu hanya headline aja. Jadi teman-teman harus coba rajin baca. Nah, selanjutnya itu pendapat berbeda ada dari Yang Mulia Hakim Sadil Isra, yang menurut saya memang dalam perjalanannya beliau sangat tegas ya, setiap berkata itu dia panutan lah, itu panutan, termasuk panutan saya beliau ini. Luar biasa ini. Yang Mulia Hakim Sadil Isra ini. Nah, menimbang bahwa terhadap putusan MK nomor 90 PPU 21 yang menambahkan makna baru atas norma pasal yang dimohonkan, beliau berkata ya, saya Hakim Konstitusi Sadil Isra memiliki pendapat atau pandangan berbeda sehingga, nah ini teman-teman bisa baca ya, dia berkata saya menolak permohonan aku dan seharusnya mahkamah pun menolak permohonan aku. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, di sini ada sudah terlihat dua orang yang jelas menyatakan menolak. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke halaman 107 ya. Ada apa di sana? Di halaman 107 itu ada selanjutnya, ini pendapat berbeda juga dari Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Arif Hidayat. Menimbang bahwa Hakim Konstitusi Arif Hidayat memiliki pendapat berbeda sebagai berikut. Nah, kita masuk langsung ke halaman 118 karena di antara 107 sampai 118 itu ada pertimbangan-pertimbangan beliau yang kalau teman-teman baca semua masuk akal dan semua memang dari sudut pandang hukum yang berbeda dan mempunyai kekuatan tersendiri masing-masing. Oke, ini kita langsung baca ya. Oleh karena itu, seharusnya mahkamah mengeluarkan ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan akuo. Jadi gini, di dalam pertimbangannya itu memang sudah mau ditarik tapi tidak jadi ditarik. Nah, kita baca selanjutnya. Dengan alasan pemohon tidak sungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah mahkamah. Jadi kayak beliau merasa MK dipermainkan gitu. Karena nanti teman-teman bisa baca lebih jelasnya ya. Nah, dengan demikian sebagai konsekuensi hukum dari penarikan perkara, maka pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan. Jadi menurut beliau itu kalau sudah dicabut ya sudah dicabut, jangan dibatalkan kembali. Oke, saya lanjut ya. Pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara akuo dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali. Tapi memang ini berlanjut ya. Lalu yang terakhir itu ada pendapat berbeda dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Soehartoyo ya, Bapak Soehartoyo ini dia
punya pendapat berbeda juga, yang intinya adalah ini yang dua tadi kan menolak ya, yang satu itu juga dia bilang itu seperti menolak juga, tapi memang alasannya lebih kepada MK seperti dipermainkan. Lebih baik kalau memang dicabut ya dicabut, jangan dibatalkan pencabutannya. Kita langsung ke halaman 121 ya. Nah, oke. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ini kata beliau ya, saya berpendapat terhadap pemohon akuo, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum legal standing. Nah, legal standing itu apa sih? Legal standing di dalam putusan ini sebenarnya dijelaskan, tapi kalau teman-teman mau lebih tahu lebih dalam, coba nanti di komen atau di DM bisa request ke saya biar saya bahas nih, karena PR saya sebelumnya udah banyak nih kepada pemohon, dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan akuo menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Nah, kenapa ini dia menyatakan tidak dapat diterima? Karena legal standingnya menurut beliau itu tidak pas. Apa itu legal standing? Nah, itu tadi saya sudah bahas ya. Oke, selanjutnya ini bagian penutup ya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Sadil Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik P. Fuk, Eni Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, dan Soehartoyo, masing-masing sebagai anggota pada hari ini, hari Kamis. Hari ini saya ngetek gambarnya, nggak tahu ya naiknya kapan ini. Tanggal 21 September 2 sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 21 bulan September tahun 2023, dan pada hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober tahun 2023, serta pada hari Senin tanggal 9 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023. Selesai diucapkan pukul 17.40 WIB. Oke, jadi gitu ya teman-teman penjelasan dari saya terkait ini. Teman-teman udah paham nih ya, berarti putusan MK itu hari ini terkait batas usia pencalonan itu sebenarnya ada 7 yang mengajukan, semuanya diputus hari ini. Satu putusan itu dikabulkan tapi tidak seluruhnya, dikabulkan sebagian. Yang ditarik itu ada 1, yang ditolak seluruhnya itu ada 3, dan yang 2 itu tidak dapat diterima. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat untuk semua.